Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titiana, NIM 682019-082. Saya dari kelas Pengendalian dan Audit TI dengan dosen pengampu Ibu Evi Maria. Saya dari kelompok dengan topik perusahaan KJPP Gunawan. Pada video kali ini, saya juga akan menjelaskan terkait instrumen penilaian capability COVID-19 pada subdomain MEA 1. MEA itu adalah singkatan dari Monitor, Evaluate, and Assess. Oke teman-teman, seperti biasa kalau kita ingin melakukan penelitian, mencari data, kita harus memperkenalkan diri kita dulu, kita dari mana, instansi mana, agar responden kita itu dapat mengenal kita. Pada penilaian capability MEA ini, responden nanti akan diminta untuk mengisi penilaian yang berdasarkan kondisi ada 4, yaitu N, P, L, dan F. N itu kondisi di mana jika tingkat kemampuan yang dicapai itu masih kurang dari 15%. Kemudian P itu kondisi di mana jika kemampuan yang dicapai itu berada di range 15% hingga 50%. Kemudian L itu jika tingkatan kemampuan yang dicapai berada di antara 50% hingga 85%, dan F jika tingkatan kemampuan yang dicapai itu telah lebih dari 85%. Masuk ke bagian pertama. Sebelumnya pada domain MEA 1 itu langsung dimulai dari capability level 2. Pada penilaian capability level 2 ini yang dibahas yaitu terkait aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuan melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai telah berjalan secara operasional. Dengan aktivitas tata kelola, MEA 1.1 menetapkan pendekatan yang berisi yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, misalnya manajemen, pemilik proses, dan pengguna. Kemudian yang kedua, terlibat dengan para pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan persyaratan dan tujuan perusahaan untuk memantau, menggabungkan, dan pelaporan hingga menggunakan definisi umum, misalnya glosarium bisnis, metadata, dan taksonomi, dan juga baselining dan benchmarking. Kemudian yang ketiga, itu menyelaraskan dan terus mempertahankan pendekatan pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan perusahaan dan alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data dan pelaporan, misalnya seperti aplikasi intelijen bisnis. Kemudian yang keempat, menyetujui jenis tujuan dan metrik, misalnya kesesuaian, kinerja, nilai, dan risiko. Kemudian taksonomi seperti klasifikasi, maksud saya klasifikasi dan hubungan antara tujuan dan metrik, dan retensi data atau bukti. Kemudian yang kelima yaitu meminta, memprioritaskan, dan mengalokasikan sumber daya untuk memantau, mempertimbangkan kesesuaian, efisiensi, efektivitas, dan kerahasiaan. Kemudian masuk pada MEA 1.2 yang berisi yang pertama, tentukan tujuan dan metrik. Secara berkala meninjau mereka dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi item yang hilang, yang signifikan, dan menentukan kewajaran target dan toleransi. Kemudian yang kedua, mengevaluasi apakah tujuan dan metrik memadai, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kemudian yang ketiga,
mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan untuk kinerja dan target kesesuaian dan toleransi yang berkaitan dengan metrik. Dengan duet utama pemangku kepentingan ketekunan, misalnya hukum, audit, sumber daya manusia, etika, kepatuhan, dan keuangan. Kemudian yang keempat, yaitu mempublikasikan target dan toleransi yang berubah kepada pengguna informasi ini. Nah, kemudian masuk ke MEA 1.3 yang berisikan yang pertama, mengumpulkan data dari proses yang ditentukan. Bisa otomatis jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, yaitu menilai efisiensi. Maksudnya upaya dalam kaitannya dengan wawasan yang diberikan dan kesesuaian atau yang dimaksud itu kesesuaian kegunaan dan makna dari data yang dikumpulkan dan memvalidasi integritas data, memvalidasi akurasi dan kelengkapannya juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu data agregat untuk mendukung pengukuran metrik yang disepakati. Kemudian pada MEA 1.5 dia berisi yang pertama, tinjau tanggapan manajemen, opsi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan penyimpangan besar. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa penugasan tanggung jawab untuk tindakan korektif itu dipertahankan. Kemudian yang ketiga, yaitu melacak hasil tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat, melaporkan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu penilaian capability level 3. Nah, pada penilaian capability level 3 ini membahas terkait aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi, dan aktivitasnya biasanya telah didefinisikan dengan baik. Nah, dengan aktivitas tata kelola MEA 1.1 dia menetapkan pendekatan pemantauan yang berisi yang pertama, secara berkala memvalidasi pendekatan yang digunakan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya baru atau yang berubah. Kemudian yang kedua, menyetujui manajemen siklus hidup dan proses kontrol perubahan untuk pemantauan dan pelaporan, termasuk juga peluang perbaikan untuk pelaporan, metrik, pendekatan, baselining, dan benchmarking. Nah, kemudian pada MEA 1.3 mengumpulkan dan memproses kinerja data kesesuaian. Nah, dia berisi yang pertama, menyelaraskan data agregat dengan pendekatan dan sasaran pelaporan perusahaan. Nah, pada MEA 1.3 itu hanya terdapat satu isi saja. Nah, kemudian pada bagian MEA 1.4 menganalisis dan melaporkan kinerja yang berisi yang pertama, laporan kinerja proses desain yang ringkas, mudah dimengerti dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan manajemen dan halayak. Memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu, dan pastikan bahwa sebab dan akibat antara tujuan dan metrik dikomunikasikan dengan cara yang dapat dimengerti. Kemudian yang kedua, mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, kemudian pada MEA 1.5 memastikan implementasi tindakan korektif yang berisi yang pertama, tujuan tanggapan manajemen, opsi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan penyimpangan besar. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa penugasan tanggung jawab untuk tindakan korektif dipertahankan. Kemudian yang ketiga, melacak hasil tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat, melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Nah, kemudian masuk kepada bagian 3, penilaian capability level 4. Nah, pada penilaian capability level 4 itu membahas terkait
aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya, didefinisikan dengan baik, dan kinerja diukur secara kuantitatif. Dengan aktivitas tata kelola, MEA 1.3 mengumpulkan dan memproses kinerja dan kesesuaian data. Yang berisi yang pertama, gunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data. Nah, pada MEA 1.4 menganalisis dan melaporkan kinerja yang berisi yang pertama, menganalisis penyebab penyimpangan terhadap target, memulai tindakan perbaikan, mendatangkan tanggung jawab untuk remediasi, dan mengikut ke atas. Pada waktu yang tepat, tinjau semua penyimpangan dan cari akar penyebab jika perlu. Mendokumentasikan masalah untuk lebih lanjut, bimbingan jika masalah terjadi berulang. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan, integrasikan kinerja dan kepatuhan ke dalam tujuan kinerja dan tautan masing-masing anggota staf pencapaian target kinerja ke sistem kompensasi hadiah organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, bandingkan nilai kinerja dengan target internal dan tolok ukur dan jika mungkin dengan tolok ukur eksternal seperti industri dan pesaing utama. Kemudian yang keempat, menganalisis tren kinerja dan kepatuhan dan pengambilan tindakan yang tepat. Masuk pada bagian akhir, yaitu bagian 4 pada penilaian capability level 5. Nah, pada penilaian ini membahas terkait aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya, baik sudah didefinisikan baik, kinerjanya diukur, dan meningkatkan kinerja dan terus-menerus perbaikan yang sedang dilakukan. Dengan aktivitas tata kelola MEA 1.4, menganalisis dan melaporkan kinerja yang berisi hanya ada satu, yaitu merekomendasikan perubahan pada tujuan dan metrik jika sesuai. Sekian video presentasi dari saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.